antara waktu sibuk dan senggang. Palembang sore ini. Sepanjang sore ini, segera menemani Anda. Palembang sore ini. Palembang sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini edisi Kamis 27 Juli 2023 ya. Seperti yang sudah Lydia ungkapkan di acara sebelumnya bahwa sore hari ini kita akan berjumpa dalam dialog Palembang sore ini. Dan di dialog Palembang sore ini pendengar kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa begitu ya, tentang peran dinas PPPA Sumatera Selatan dan BP3MI Sumatera Selatan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya pendengar, kami perlu menginformasikan kepada Anda bahwa dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sumatera Selatan itu memiliki tugas Harkamtipmas ya, yaitu memelihara keamanan ketertiban masyarakat, di mana tentunya ini membutuhkan kinerja ataupun juga kerjasama yang luar biasa dengan stakeholder lainnya. Nah, ini terkait dalam rangka kebijakan pemerintah termasuk tindak pidana penjualan orang ini. Nah, untuk tentunya melaksanakan tugas ini dari Kepolisian Republik Indonesia, terkhususnya Polda Sumatera Selatan, sudah bekerja sama nih ya dengan PPPA Sumatera Selatan dan juga BP3MI. Narasumber kita sudah hadir di studio saat ini, luar biasa, orang-orang yang luar biasa ya. Ada Ibu Heni Yulianti SIPMM ya. Beliau ini adalah Kepala PLT ya, Kepala Dinas PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan ya. Saya kayaknya sapanya Mbak Heni ya, Mbak Heni ya. Boleh. Boleh. Apa kabar Mbak Heni, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa dengan Mbak Heni ya. Kemudian yang kedua, ini berjumpa lagi dengan kakak saya, Kakanda begitu ya. Ada Bapak Ahmad Salabi SHMM. Beliau adalah Kepala BP3MI Sumatera Selatan. Apa kabar tentunya Pak Ahmad Salabi, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Saya manggilnya satunya Mbak Heni, satunya ini aja ya, Bang ya. Ya boleh. Siap. Ya Bang Salabi ya. Gitu ya, lebih enjoy gitu ya. Oke, ini bahasan kita nih sangat luar biasa, adalah tentang peran dinas dari PPPA Sumatera Selatan dan BP3MI Sumatera Selatan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pepatah bijak itu mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, berkaitan tentunya dengan peran dari masing-masing tentunya stakeholder yang bekerja sama dengan tentunya Polda Sumatera Selatan itu sendiri. Kita pengen tahu sebenarnya, yang pertama ke Mbak Heni dulu, Mbak Heni ya. Apa sih sebenarnya PPPA itu sendiri? Karena mungkin kan masyarakat awam mungkin tidak tahu nih apa sih sebenarnya PPPA, terus apa sih peran dan tugasnya begitu. Silakan Mbak Heni. Oke, terima kasih Mbak. Jadi di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini ada salah satu dinas atau organisasi perangkat daerah yang khusus mengurusi perempuan dan anak. Namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Yang tugasnya banyak sekali sih sebenarnya. Banyak sekali tugasnya. Kita mengurusi perempuan dan gender, kita mengurusi pemberdayaan perempuan, kita juga mengurusi tumbuh kembang anak, kita juga mengurusi perlindungan perempuan dan anak, dan kita ada UPTD Mbak. UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan ya. Untuk UPTD sendiri tidak hanya ada di Provinsi Sumatera Selatan, di kabupaten kota juga ada di 15 kabupaten kota yang UPTD-nya sudah ada. Jadi jika masyarakat mengalami, melihat atau mendengar ada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan fisik, psikis maupun seksual, silahkan mendatangi UPTD PPA. Tetapi tidak harus datang melapor ke tempat, itu bisa juga
Kalau sekarang sudah ada hotline service milik Kementerian PPA itu Sapa 129. Jadi Sapa 129. Sapa 129. Jadi di 129-nya itu bisa dihubungin dari nomor telepon manapun. Jika ada perempuan atau anak yang mengalami korban kekerasan, silahkan menghubungi hotline service tersebut. Kita juga mengurusi pemberdayaan perempuan, Mbak. Jadi Pemberdayaan bukan perempuan ngurusin juga. yang mengalami Kekerasan kekerasan saja, gitu ya. Jadi pemberdayaan perempuan ini ada di bidang ekonominya, bidang politik. Di bidang politik ini bagaimana kita ini sendiri adalah Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Dinas PPA di sini sebagai pelaksana harian. Pelaksana harian. Ya, pelaksana harian. Tentu saja di SK gugus tugas ini ada sub-subnya, ada sub kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Oke. Baik, kita sekarang ke Bang Salabi dulu. Ya, baik. Kita ini Bang pengen tanya ya, Bang Ahmad Salabi terkait dengan tentunya BP3MI. Ini sama saja, pendengar juga pengen tahu nih apa itu BP3MI, kemudian juga peran dan tugasnya juga seperti apa. Itu terlebih dahulu yang pasti pengen ditahu ini ya. Silakan. Baik, terima kasih. BP3MI Sumsel. Ini merupakan unit pelaksana teknis di pusat. Unit pelaksana teknis pusat ya. Sehingga kami ini kepanjangan tangan dari teman-teman kita yang ada di pusat yang namanya BP2MI. Jadi Badan Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk pusat. Kemudian kalau di daerah Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi beda di 2 dan 3 itu. Nah, kami di BP3MI ini terdiri dari 23 provinsi. 23 provinsi ya. Jadi ada 23 provinsi kami. Kemudian BP3MI Sumsel ini membawahi 3 provinsi. Jadi Sumatera Selatan, kemudian Bengkulu dan Bangka Belitung. Oke. Nah, kalau untuk tugasnya sendiri ini seperti apa Bang, terkait dengan tentunya tadi Abang katakan bahwa ini adalah perlindungan pekerja migran begitu ya. Ini perlindungannya itu seperti apa? Apakah ada kasus-kasusnya begitu Bang? Baik. Nah, seperti tugas pokok kami ya tentu kami ini penempatan dan perlindungan pekerja migran yang terdata gitu. Jadi kami melayani setiap stakeholder yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi. Gitu. Jadi baik itu ada 5 skema kita kan penempatan ke luar negeri ini. Oke, seperti apa nih Bang skemanya? Satu, penempatan G2G atau yang disebut dengan government to government. Jadi ini merupakan penempatan oleh negara ke negara penempatan. Kemudian ada juga G2P, government to private. Government to private ini antara pemerintah kita ke perusahaan yang ada di negara penempatan. Kemudian Mandiri ini teman-teman kita yang pekerja migran yang biasanya sudah ada skill, mereka browsing sendiri, cari di internet peluang-peluang kerja yang ada, kemudian mereka
pada akhirnya nanti dia berhadapan dengan kami. Jadi mereka akan melapor ke kami tentang adanya peluang kerja di sana. Kemudian yang selanjutnya itu adalah UKPS. Jadi UKPS. Ya, jadi Apa itu Bang? UKPS unit usaha apa namanya UKPS ini aja saya kasih ilustrasi saja bahwa misalnya ada perusahaan Braki Brothers ya, Braki Brothers, dia punya proyek di satu negara misalnya di Singapura. Yeah. Ternyata di Singapura ini tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerja migran. Nah, oleh karena itu si Bakri Brothers ini boleh dia mencari nyari pekerja migran dari Indonesia. Gitu. Jadi itu 5 skema itu. Jadi artinya ada penyaluran begitu ya Bang? Iya, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Oke. Baik, terkait dengan tentunya PPPA sendiri nih Mbak Heni, kita kembali tentunya untuk adanya perlindungan dari PPPA sendiri seperti apa nih Mbak Heni yang dilakukan? Kalau dinas PPA ini kita melalui subgugus tugas melakukan upaya-upaya mulai dari pencegahan ini kan seperti yang saya sampaikan tadi subgugus tugas ini ada subgugus tugas pencegahan dan partisipasi anak, berarti kan dari hulu ke hilir ya Mbak mulai dari pencegahan, kemudian ada subgugus tugas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pengembangan norma hukum, penegakan hukum, dan koordinasi dan kerjasama. Jadi kita tidak hanya menangani ketika mereka sudah menjadi korban, tapi berupaya semaksimal mungkin berkoordinasi dengan PPA Kabupaten Kota, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, upaya pencegahan yang kita lakukan supaya masyarakat ini tidak tertarik dengan apa Pak tadi sebutannya sponsor ya? Sponsor jadi calo gitu ya? Ya, Calo ya. Tidak tertarik dengan calo-calo yang memang mendatangi masyarakat yang ada di pedesaan dengan menjanjikan hal yang kadang-kadang nggak masuk akal ya Pak ya, dengan skill yang tidak kita miliki, dengan modal pendidikan yang rendah, mungkin minim atau rendah, tetapi pekerjaan dan gaji yang dijanjikan itu luar biasa. Nah, mengedukasi masyarakat ini kan pastinya kita tidak bisa hanya mengharapkan peran pemerintah, Mbak. Artinya harus ada bekerja sama gitu ya? Iya, harus ada kerjasama antar lembaga juga. Nah, itu yang saya minta, bahwa kadang-kadang kita ini rasa kepedulian kita tuh sudah sedikit berkurang, Mbak. Mau tidak mau di masyarakat sudah terjadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita sebagai masyarakat ini peduli terhadap keadaan yang ada di sekitar kita. Keadaan ini macam-macam, Mbak. Ini contohnya salah satunya ada menghindari perdagangan orang, terus peduli jika ada di lingkungan sekitar kita yang mengalami kekerasan, seperti itu. Bentuk peduli itu bukan kita ikut campur, tapi kan di setiap wilayah itu kan ada unit pemerintah terkecil. Kalau kayak di kota ini kan ada RT RW gitu ya Pak ya, ada lurah. Kalau di desa itu kan ada kepala, ada kadus, ada kades. Nah, jika ada hal-hal yang menurut kita mencurigakan dan sepertinya ini orang-orang, misalnya biasanya sponsor itu calo itu orang datangan ya Pak ya? Datangan ya. Nah, orang datangan itu sebaiknya diinformasikan kepada aparat setempat. Betul. Jadi artinya ketua RT RW setempat tuh harus tahu, orang-orang asing begitu. Kan kadang-kadang RT juga nggak bisa melihatin satu persatu orang yang datang. Nah, sekarang nggak tahu laporan dari masyarakat juga. Nah, bagaimana cara itu tadi meningkatkan rasa peduli kita terhadap lingkungan sekitar, gitu Mbak. Jadi jangan hanya ini kalau sudah kejadian di mana pemerintah, di mana nih? Lah kita sendiri, kita peduli nggak pada saat kita melihat di lingkungan sekitar kita seperti itu, kita ada nggak rasa peduli untuk memberitahu orang lain, mengingatkan orang lain? Itu aja dulu, Mbak. Jadi artinya peran dari masyarakat itu sendiri, kemudian juga peran dari tentunya aparat setempat begitu yang terkecil begitu ya, untuk bisa mengetahui ternyata ini bakal ada indikasi-indikasi yang something begitu ya, untuk dilaporkan. Waspada kalau ada orang baru gitu. Jadi kalau sudah ada sudah kelihatan merekrut, mungkin kita pertanyakan izin dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Oke, dan Bang Salabi kemarin jadi menyambung dari yang disampaikan Bu Heni tadi,
bahwa kita ini pemerintah terkadang kalah dengan calo, Bu. Iya. Kalau dengan calo ya. Calo. Manisnya mulut calo iya, gitu ya. Kalau kita Harus ya. kalau kita ini sosialisasi penyuluhan Iya. itu hanya sebatas kantor camat. Iya, camat. Kantor karena kan lurah. kita ada keterbatasan Iya. Sementara waktu, anggaran iya, dan sebagainya. betul. Sementara si calo ini dia berani ke dapur. Gerilya. Ke dapur-dapur, bawa gula, bawa kopi, kemudian kasih uang si keluarganya kan akhirnya terikat. Tertarik. Itu akhirnya keluarga terikatnya. Jadi suka nggak suka akhirnya ya anak itu jadi berangkat gitu, padahal umur kadang-kadang kurang. Gitu. Pendidikan Kalaupun umur kurang ditunggunya, Iya. wah baru 16 tahun nih, Nah, masih kita setahun tunggu lagi. setahun lagi. Aha. Jadi tiap bulan didatengin, ya, dikasih, dipupuk. Jadi sama artinya dia. dideketin Iya. terus kayak gitu ya, dipepet Semasif gitu ya. Betul, Bu. itu, Mbak. Semasif itu Karena ya. agak lumayan banyak duitnya, Bu, untuk satu orang per kepala itu sampai 15 jutaan gitu. Untuk penata laksana rumah tangga ya. Iya. Jadi kalau ingin bekerja sebagai penata laksana rumah tangga ke luar negeri, itu fee-nya cukup gede sampai 15 juta itu. Jadi mereka berani bayar 5 juta ke keluarga. Itu yang kita Jadi kalah dengan calo. mereka itu. yang calo ini tadi dapat fee 15 juta. Dari per satu luar. orang. Dari luar, per satu orang. Iya, Per satu orang. Dia otomatis berani dong bayar ke Berani, keluarga 5 iya. juta Kasih gitu ya. sebulan 300.000 nggak Nggak berasa nggak kan? Berasa. berasa. Iya, Itu. iya. Itu yang menjadi ini ya Bang ya. Betul. Nah, jadi artinya di sini kan tindak pidana perdagangan orang. Jadi artinya tindak pidana perdagangan orang ini ada oknum-oknum Oknum-oknum, yang iya. merupakan sindikat atau bagaimana nih Bang? Ada oknum secara sendiri-sendiri mandiri, Sendiri, ada mereka secara sindikat, gitu. Nah kalau untuk keluar negeri ini mereka terorganisir, Bu, kadang-kadang, terorganisir, gitu, terorganisir. Jadi membawa orang 5 orang gitu kan dari Palembang, tujuan ke Batam, nanti di Batam mereka dibuatkan paspor umum, kemudian sampai di Batam dia tawarkan ke orang-orang lain, ini saya punya ada orang 5 nih gitu Iya, kan. iya. Siapa yang mau beli gitu. Nah, itu ini nah kalau sudah gini kan sudah Jadi TPO sama-sama ini. kayak ini ya, Mbak Heni. Jual beli ya, Bu, kalau di sana. Jadi sama kayak perbudakan zaman dulu gitu ya. Betul. Iya. Kalau melihatnya seperti itu kan artinya Betul. adanya jual beli orang begitu Iya. ya. Oh, Nah, oleh karena itu sekarang atas perintah Pak Presiden kita Jokowi ini TPPO ini mau disikat habis, Bu. Jadi oleh beliau agar supaya ini dibumihanguskan. Jadi sekarang sudah banyak sekali se-Indonesia ini para Kapolda mereka sudah press release ini. Sudah banyak sekali yang ditangkap, ya. si calo-calo itu. Alhamdulillah, Bu. Kalau dari tahun ke tahun kasus yang ada tentang tentunya tindak pidana perdagangan orang ini, Iya. apakah ada indikasi meningkat atau bagaimana nih Bang, menurun? Kalau sejak 3 bulan ke belakang ini langsung drastis menurun, Bu. Oh, drastis turun. Iya, Oke. sejak perintah Pak Presiden itu. Jadi terakhir ini ada 5.848 CPMI yang di 5.848 48 orang yang diamankan oleh polisi, oleh Angkatan Laut, oleh Bakamla dan sebagainya. Gitu. Jadi kerjasama sama kita. Nanti pihak aparat-aparat yang menangkap ini mereka akan bekerja sama kita untuk kita pulangkan ke daerah masing-masing. ke daerah masing-masing Iya. ya. Nah, ini kembali ke Mbak Heni nih, Mbak Heni. Dengan terjadinya tentunya tindak pidana perdagangan orang ini sendiri ya. Sampai ada kasus-kasusnya begitu. Tadi Pak Bang Salabi sudah jelasin untuk di 3 bulan terakhir ini ada penurunan nih Mbak Heni ya. Nah, ini kenapa kok sampai maksudnya baru 3 bulan terakhir ya baru adanya penurunan? Kira-kira apakah ini sulit untuk mungkin terendus atau apa yang menjadi kendala mungkin Mbak Heni? Ya itu tadi sulitnya terendus itu sudah pasti karena kalau misalnya memang aparat penegak hukum tahu tidak mungkin diam saja Diam kan saja, Mbak. betul, Iya. betul. Nah ini terjadi penurunan drastis karena semua aparat, semua lembaga itu Bergerak. turun tangan. Kalau dulu mungkin hanya BP2MI kali ya Iya, Pak ya, sama BP2MI, Dinas Sosial atau Disnak Kementerian Tenaga Kerja. Kalau sekarang semuanya Semua sudah terlibat. bergerak. Jadi memang kadang-kadang masyarakat ini kalau sudah bicara dengan aparat penegak hukum jadi takut. Betul. Gitu. Jadi memang harus menurut saya ya memang semuanya harus bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dalam upaya untuk mencegah
memulangkan ya Pak Iya, ya, termasuk memulangkan dan mencegah Kemudian, terjadi lagi. Iya, kemudian memproses Bu. Memproses. Jadi tidak hanya memulangkan selesai Calo-calo gitu. itu, Jadi kalau memang udah ketangkep proses secara Iya. hukum. Gitu. Proses. Kalau langkah-langkahnya sendiri itu bagaimana nih Bang Salafi? Jadi dengan adanya perintah Pak Jokowi ini, jadi pihak Polda, ini berinisiatif untuk membuat MOU Bu. Oke, Polda membuat MOU ya. Nah ini sekarang sedang diharmonisasikan MOU tersebut ke berbagai instansi untuk kita tanda tangani bersama. Itu nanti antara lain yang tanda tangan itu adalah Pak Kapolda, kemudian Gubernur, Kepala BP2MI kami, kemudian Kumham sama Kejaksaan. Nah itu kelima ini akan menandatangani MOU tersebut. Dengan harapan itu tadi, kalau memang ada calo yang tertangkap, ya ada aparat yang harus mencegah ini, yang harus menindak ini. Contoh, polisi menangkap gitu kan, kemudian diproses oleh kejaksaan. Di sana sudah ada kejaksaan di dalam itu. Nah kemudian nanti tindakan vonisnya itu ada di Kumham. Nah itu jadi Hukum dan HAM ya. Iya jadi itu nanti satu inilah jadi dalam MOU itu. Oke, baik pendengar, kami informasikan kepada Anda yang ingin mungkin bertanya langsung ya, bergabung silakan saja melalui line telepon di 0711369977 atau tentunya Anda bisa bertanya melalui WhatsApp Rusa atau RRI Palembang di 082179279090. Tentunya pertanyaan kepada kedua narasumber kita ini tentunya seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber kita, peran aktif daripada masyarakat itu sangat penting sekali ya. Jadi jangan kita buta mata, buta hati, buta tutup telinga begitu ya, Mbak ya, terhadap tentunya tindak pidana perdagangan orang itu sendiri ya. Nah, kalau Mbak Heni sendiri nih Mbak Heni, kira-kira apa yang menjadi kendala nih Mbak Heni tentunya terhadap pencegahan ataupun juga tentunya penanganan daripada tindak pidana perdagangan orang ini sendiri, kalau dari PPA-nya sendiri? Jadi kalau kita melihatnya lebih ke kendalanya itu ya, masyarakat ini kurang memahami bahwa mereka itu sebenarnya justru menjadi korban perdagangan orang, gitu kan ya Pak. Yang mereka pahamin adalah saya bertemu dengan si A yang si calo ini tadi untuk dicarikan kerja, yang dia tidak tahu bahwa ini ada transaksi jual beli antara penerima dengan si calo ini. Untuk calo ini mencarikan pencari kerja ini nanti. Nah pencari kerja ini tadi polos-polos saja nganggap bahwa saya ini dicarikan kerja. Dia tidak tahu bahwa calo ini mendapatkan fee, mendapatkan ada nominal ya Pak ya kalau dari per satu orang itu. Jadi makanya itu tadi mengedukasi ini kan literasi masyarakat masih sangat kurang. Iya, kalau kita mengharapkan peran pemerintah untuk mengedukasi sekian juta orang ya Pak ya. Nah itu tadi Mbak balik lagi mengharapkan kepedulian masyarakat yang tahu untuk menginformasikan lagi. Jadi informasi itu jangan sampai misalnya contoh nih sore ini ada pendengar yang mendengar, ya sudah. Saya dengar udah cukup, tapi dia tidak menceritakan lagi ke orang lain. Padahal dalam dialog ini sangat penting sekali untuk bisa memberikan informasi harapan lagi kita itu kan misalnya saya mendengar, saya bercerita ke keluarga saya bercerita ke lingkungan kerja saya bercerita ke tetangga saya. Nah itu kan menyebarkan informasi yang baik, memberitahu hal yang baik menurut saya mungkin ya akan jadi amal ya buat kita. Tapi kalau kita saya dengar, saya simpan. Habis di situ aja, dan akan terus seperti itu. Makanya dengan dari Polda kemarin hadir ke kantor kami, saya tidak 2 3 kali siap langsung. Jadi RRI ini sampai ke kampung sampai ke desa-desa kan Mbak, yang kalau misalnya kita sosialisasi melalui media-media lain kan terbatas ya. Bisa, tapi berbiaya dan jangkauannya terbatas. Nah, yang kalau kita bicara tentang biaya dan lain sebagainya, di situ kita agak ini ya Pak harus tahu diri gitu. Makanya saya selalu dalam hal apapun, ayo kita sebagai masyarakat peduli yuk dengan lingkungan sekitar. Ayo kita kalau kita melihat kejanggalan itu berceritalah, sampaikanlah ke aparat pemerintah setempat. Syukur-syukur bisa menyampaikan ke aparat penegak hukum gitu. Kayak contoh kemarin Bu,
yang ke Kamboja itu kan TWPPO itu yang dia ginjalnya Iya, dijual itu ini kan kan. lagi Jual viral ginjal kan. lagi viral, iya, iya. Itu korban TPPO itu. Iya. Jadi ada dua, ada korban TPPO, ada mereka yang sengaja Iya. Memang menjual itu. memang Nah, menjual. tapi Tapi ada hampir yang enggak, dia nggak sebagian tahu. mereka TPPO itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka masuk ke dalam lingkaran penjual beli ginjal itu. Iya. Nah, ini kan sangat menyeramkan sekali ya, Iya. yang lagi viral saat Betul. ini. Kalau cuma sekedar tindak pidana perdagangan orangnya saja bekerja mungkin ditipu begitu ya Iya, di iya. ini kan yang seremnya Perdagangan organ perdagangan tubuh. organ tubuh jadinya. Organ tubuh. Orang itu wallahu a'lam bisawab itu nanti masih hidup atau tidak seperti itu Iya. kan. Nah, Kalau kita kalau- nonton di film-film kalau- kan serem. Kalau ginjal aja mungkin masih hidup, masih ada satu. masih ada gitu. satu. Kalau dia merambat Iya, jantung, jantung gitu kan. Jantung, Sementara selesai. siapa si calon Dia nggak korban nggak tahu. tahu Oh, gitu nggak kan. tahu. Sementara dia mungkin bukan dihipnotis, maksudnya dibius begitu ya. Diiming-imingin, Diiming-imingin iya. dianya dibius gitu kan. Betul. Ternyata yang terjadi seluruh adalah organ ini yang seluruh 200 juta Bu itu. Organ tubuh itu dijual. 200 juta Iya, ya. si orang tuh dapat, yang si korban itu dapat duit Si korban dapat 160 juta. 160 juta. Oke. Sisanya, nah itu untuk yang teman-teman calo si tadi. calo segala macamnya itu. Dengan sindikat-sindikatnya. Dengan sindikat-sindikat itu. tapi mungkin kita jangan perdalam ini Mbak, Iya. nanti orang jadi tertarik. Tertarik. Nggak, jangan dibahas. jangan dibahas Iya, ya. iya, betul. Tertarik tetapi itu berkaitan dengan kematian loh. Iya, Iya, kalau serem yang ya kepepet, gitu ya. Iya, makanya serem. nggak usah. Nggak usah, iya. Jadi pokoknya yang pasti yang harus kita hindari, tugas kita Untuk bersama waspada adalah saja, untuk tetap untuk waspada waspada, saja. Jadi jangan lena dengan Iya. janji-janji bahwa akan gaji besar, Betul. akan Iya. dipekerjakan di luar negeri dengan seperti apa Iya. gitu ya. Dan kita juga harus menyadari kompetensi kita Mbak. Betul. Oke. Dengan mungkin batas pendidikan kita, pengetahuan kita. Kalau kita diiming-iming dengan gaji besar itu mungkin nggak. Misalnya nih saya taman SD digaji di luar itu berapa sih Pak sekitarannya? 1.500 ringgit kalau dikali 3.000 hampir 5 jutaan ya. Nah, 5 5 juta kita juga harus ngukur ya, maksudnya itu tadi literasi kepada masyarakat Iya. tentang perdagangan orang itu apa, dan kalau memang kita ingin bekerja ke luar negeri Iya. itu Harus ada skill. harus ada skill. skill minimal. Kalau keluar negeri berarti bahasa aja udah Inggris beda, beda. gitu kan ya, jadi harus kitanya yang punya skill supaya kita ada harga. Gitu. Dan kalau memang keluar negeri secara resmi untuk bekerja di sektor informal, mereka harus belajar bahasa Bu. Ada Iya, syarat- jam-jamnya. syaratnya Jadi 200 jam untuk negara ini, 400 jam untuk negara ini, 600 jam untuk negara ini. Jadi ada negara-negara itu. Oke. Jadi ini sendiri ada kasus-kasus sendiri Bang? Sudah Kak, ditangani? Kalau kasus, nah ini kemarin kami membantu korban kasus perjudian online ini Bu. Perjudian Online ya. Jadi Oke. ada kebetulan warga kita Palembang ini jadi korban. Jadi korban. Iya, jadi Bang, korban. ditahan dulu Bang, nampaknya sudah ada Siap. yang ingin bergabung. Iya. Waduh, terputus ya. Iya, dicoba kembali. Iya, untuk bisa bergabung. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Iya, halo. Iya, dengan siapa nih Mbak? Dengan Ibu Rika di Pelaju. Ibu Rika di Pelaju. Silakan Bu Rika, pertanyaannya dengan narasumber kita. Iya, terkait dengan pelindungan anak. Ini Pak, saya Iya. kan mau tanya, biasanya kan kita banyak menemui anak-anak jalanan. Itu kadang yang kita juga mau kasihan, tapi mereka juga nggak mau. Apakah ada cara ya untuk ada tempat begitu untuk mengembalikan anak-anak jalanan itu, atau ada tempat penampungan khusus, atau memang ada tempat pengaduan apabila ada anak-anak yang memang kita lihat terpaksa berada di jalanan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Rika yang ada di Pelaju. Mungkin silakan Pak Salafi. Mungkin- Oke. Lebih ke ini ya, lebih ke Mbak Heni ya. Silakan Mbak Heni mungkin langsung menanggapi hal ini. Iya, Karena terima terkait kasih. dengan anak begitu. Iya, Iya. terima kasih Bu Rika. Jadi saya juga bisa menyampaikan titip pesan kepada masyarakat. Miris sekali memang melihat anak-anak banyak berada di jalan, tapi mereka berada di jalan itu ada peran serta kita. Oke. Justru sebenarnya tidak kita sadari kita yang menjerumuskan mereka. Mereka. Bagaimana? Contohnya? Dengan karena kita memberi.
Oke. ya. Jadi anak turun ke jalan. Sebenarnya mereka ini ada orang tuanya. Maksudnya ada rumah, ada keluarga gitu. Mungkin ada yang tidak ada orang tua atau masih ada orang tua. Tapi mereka tuh sebenarnya ada rumah tempat mereka pulang. Tetapi karena ada 1-2 orang yang ngajak mereka ke jalan dan kita memberi, walaupun misalnya saya kasih 1.000, Bapak kasih 1.000, lain 1.000, menurut kita nominalnya tidak seberapa. Tapi kalau misalnya sudah 30-50 orang yang memberi, itu kan bisa kita lihat dalam 1 hari anak itu dapat berapa. Nah, akhirnya mereka berpikir, ya ngapain sekolah, ngapain itu lebih baik saya berada di jalan gitu, saya dapat uang. Nah, uang ini terserah saya mau saya belikan apa, mau saya buat apa, saya nggak harus minta sama orang tua. Nah, balik lagi, bagaimana caranya supaya anak-anak tersebut tidak kembali lagi ke jalan? Bukan saya membatasi Bapak Ibu atau masyarakat untuk bersedekah, tapi menurut saya banyak jalan untuk ke arah sana. Ada panti-panti yang resmi, yang tempat kalau memang kita ingin sedekah ya ke sana, ada tempat resminya. Kalau kita kasih anak ya tidak akan putus, akan selalu ada anak-anak yang berada dan kembali ke jalan. Itu saja. Dan sekali lagi, ayo kita sebagai masyarakat, kalau memang kita sayang sama anak-anak tersebut, kalau memang kita peduli dengan anak-anak tersebut, stop untuk memberi. Berupa apapun, baik makanan atau uang ya, apalagi uang itu yang karena itulah mereka balik lagi ke jalan. Ini kan tadi Bu Rika sendiri itu kan bertanya katanya kira-kira kalau misalnya kita udah tahu nih ada anak yang di jalanan, mau mengembalikannya itu kemana kira-kira gitu. Jadi pemerintah provinsi ini sudah sering kali ya Mbak, nggak tahu nih nyebutnya razia atau apa gitu ya kerjasama dinas PPA, Satpol PP, dinas sosial. Jadi waktu manusia silver itu marak, kita kan ada 2-3 kali melakukan razia terhadap anak-anak tersebut. Nah, pada saat dikumpulkan itu di kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, ternyata mereka tuh ada keluarga, bukan yang benar-benar anak yang di jalan tuh enggak. Mereka ada rumah, ada keluarga. Nah, itu tadi kenapa mereka tertarik, karena mereka dapat uang dari jalan itu. Jadi kalau bicara ada nggak shelter, mereka ada rumah. Ada rumah ya? Iya, mereka memang ada keluarga, ada orang tua, ada keluarga. Tapi itu tadi karena bagaimana caranya dapat uang dengan cepat dan mudah. Gitu. Jadi artinya kita kalaupun ingin memberi, jadi kejam-kejaman aja, ngapain kita kasih kayak gitu kan? Agar mereka kan dengan beradanya mereka di jalan selain membahayakan diri mereka sendiri, juga berbahaya bagi kita sebagai pengguna jalan, Mbak. Mereka mundar-mandir itu kan kita kan mungkin ada saatnya kita nggak awas membawa kendaraan, mereka celaka, kita juga mendapat musibah kan. Gitu. Oke, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung kembali. Kita akan sapa dulu, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Bapak? Ini Herman dari Angkatan 66. Pak Herman di Angkatan 66. Silakan Pak Herman pertanyaannya. Ya, saya ingin tanyakan bagaimana jangan sampai pekerja imigran ini jadi korban TPPU. Jadi harus bagaimana proses bekerja ini melalui apa yang benar, Pak? Oke, jangan sampai yang menjadi ini ya, korban ya, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Herman untuk pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Herman. Ini di Angkatan 66. Mungkin saya ke Bang Salabi mungkin langsung bisa menanggapi Bang. Bagaimana tentunya? Terima kasih. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu nih Bang ya. Ini sebelum Abang menjawab. Ini untuk pendengar bahwa saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, di mana pimpinan seluruh jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar Anda. Silakan Abang langsung dilanjut ya. Oke. Kembali lagi ke Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Memang sekarang ini pemerintah sedang mengupayakan agar supaya tidak terjadi penempatan secara ilegal. Ya. Oleh karena itu kami pemerintah baik pusat maupun daerah ini sedang mencoba, sedang giat-giatnya untuk berupaya memberikan sosialisasi kepada setiap orang yang
akan bekerja secara resmi ke luar negeri. Nah tentu kalau memang ingin bekerja ke luar negeri, ini kan urusan ketenagakerjaan. Iya. Nah tentu untuk mendapatkan info-info itu tentu harus ke Disnaker kabupaten di mana dia berada. Nah disitulah nanti mereka akan mendapatkan informasi terkait dengan lowongan kerja yang ada di mana, pekerjaan apa dan sebagainya. Gitu. Kemudian kalau memang ternyata belum puas juga, nah kita ini juga ada medsos, media sosial baik dari kami BP3MI maupun BP2MI pusat. Nah kami punya medsos. Nah di situ bisa kita saling memberikan informasi. Gitu. Baik, Bang, ini nampaknya sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini dengan Pak Abdul di Pelaju, betul? Iya, betul. Baik, silakan Pak Abdul, pertanyaannya dengan narasumber kita. Iya, bagus sekali, Bu. Ini dialognya pada sore ini kan mengangkat masalah TPPO kan. Iya. Apalagi perkembangan zaman sekarang kan teknologi, banyak aplikasi-aplikasi yang di belakangnya itu ada prostitusi terselubung, kan? Itu kan mengorbankan banyak korban, khususnya perempuan. Nah, ini bagaimana nih langkah-langkah pemerintah kita ini, Bu, khususnya instansi terkait menangani hal tersebut? Iya, baik, bisa ditangkap Pak Abdul. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung ke Mbak Heni. Ini Mbak Heni, ini pertanyaan dari Pak Abdul di Pelaju ini terkait dengan katanya adanya aplikasi yang terselubung, ada prostitusi terselubung begitu ya, yang katanya ini yang menjadi korban kan adalah perempuan nih. Iya. Ini gimana nih Mbak Heni, silakan. Iya, jadi aplikasi-aplikasi yang marak, ya, Bapak tahu nggak Pak? Apa aplikasinya? Saya tahunya TikTok, Bu. sama saya. Kalau yang saya tahu itu ada satu aplikasi khusus yang seperti Pak Abdul tadi ya? Abdul sampaikan tadi untuk adanya prostitusi terselubung tadi ya. Jadi ada situs khusus kali Bu ya. Iya, situs khusus. Kalau yang saya lihat dan baca dan dengar beberapa kali itu memang ada yang secara sadar pribadinya memang pribadinya, tapi ada juga yang mengkoordinir. Nah, kalau bicara mengkoordinir ini ketika ada korban yang tertangkap, dalam hal ini biasanya perempuan ya, perempuan yang tertangkap melalui aplikasi tersebut, itu kalau sudah bicara sindikat itu memang masuk ke ranah aparat penegak hukum ya. Jadi kalau bicara ini bagaimana melakukan pencegahan dan lain sebagainya, itu tadi kita harus mengedukasi masyarakat bahwa secara sadar mereka mengetahui bahwa saya ini atas dasar keinginan saya sendiri atau justru saya diperjualbelikan oleh orang lain. Itu yang harus disadari dulu oleh masyarakat. Harus disadarin karena kalau secara sadar dia sendiri, dia harus tanggung resikonya sendiri kan, Mbak. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu dan dia tidak menyadari, nah itu tadi edukasinya dan memang benar ya Pak ya, harus sinergi antara pemerintah dengan aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga terkait dengan upaya pencegahan perdagangan orang dalam bentuk apapun. Iya Pak, itu kan perdagangan orang Pak dalam bentuk apapun ya Pak, prostitusi, organ tubuh, judi online. Itu kayak ngerangkum semua begitu ya Bang ya. Betul. Karena nggak mungkin pemerintah mengirim pekerja migran itu bekerja sebagai di sektor untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nggak mungkin. Jadi pasti hal-hal yang positif gitu ya. Oke, Bang, terkait tentunya dengan topik ataupun tema kita mengenai tentang perdagangan orang tadi nih Bang. Kira-kira ada sanksi hukumnya nggak Bang? Kira-kira sanksi hukumnya seperti apa nih untuk para pelaku-pelaku ini untuk bisa membuat efek jera agar mereka tidak melakukan hal tersebut nih Bang? Jadi kalau khusus untuk TPPO ini kan mengacu ke Undang-Undang 21 tahun 2007. Oke, Undang-Undang 21 2007. Sementara kalau kami ini di BP3MI ini mengacu pada Undang-Undang 18 tahun 2017. Mungkin ini kalau dari segi
hukum, barangkali nanti lebih tepat ditanyakan ke pihak aparat. Karena gini, di TPPO ini kami ini sebagai anggota. Okay. Jadi 23 stakeholder, 23 instansi yang terlibat di TPPO, di undang-undang itu, kami di urutan nomor 3 dari belakang. Gitu. Jadi seperti itu. Nah ini tadi Abang sempat menjelaskan bahwa skemanya ada 5 tadi ya? Iya, 5. Tadi katanya penempatan G2G, ya, government to government, kemudian atau negara ke negara ya Bang ya? Kemudian ada government to private ya, kemudian ada mandiri, ada juga UPKS ya? Untuk perusahaan sendiri, untuk perusahaan sendiri, kemudian mandiri, kemudian yang terakhir lupa saya sebutkan private to private, jadi perusahaan ke perusahaan penempatan di sana. Ini masing-masing skema ini apa yang menjadi pembeda Bang? Pelaksananya. Ya. Kalau P2P atau private to private ini dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Misalnya kalau zaman dulu disebut dengan PJTKI ya. Nah, PJTKI agensi ini mengirim ke Malaysia ke agensi yang ada di Malaysia. Itu yang private to private. Yang mandiri itu tadi mereka browsing sendiri ke melalui internet untuk mencari lowongan kerja. Nah, yang mandiri ini Bu kadang-kadang kami sedang dorong kepada teman-teman karena mandiri ini kalau kita berbicara mencari pekerjaan secara mandiri ini berkompetisi. Itu jadi artinya kalau kita punya skill khusus, maka dalam tanya jawab dengan pihak luar soal gaji kita bisa bergening. Ya. Contoh ada di Abu Dhabi itu ada perusahaan yang khusus untuk mengelas bawah laut. Iya, tidak semua orang bisa mengelas bawah laut. Dia punya nilai tapi jual. dia punya skill itu. Maka gaji dia di Abu Dhabi itu 50 juta Bu. Nah itu dari mandiri tadi. Balik lagi skill kan? Balik lagi skill. Jadi artinya upgrade diri terus kalau memang ingin kita mendapatkan yang terbaik begitu. Betul, ya. Nah ini kan para korban tentunya tindak pidana perdagangan orang ini adalah orang-orang yang mungkin tadi kurangnya literasi begitu ya. Nah, kurangnya literasi. Nah, sehingga mereka akhirnya menjadi tertipu lah begitu, menjadi korban tertipu. Bang, kira-kira bagaimana caranya nih agar masyarakat itu tahu ini resmi adalah sesuatunya yang resmi atau legal atau ini ilegal gitu yang tidak resmi. Itu gimana caranya? Yang keluar negeri ya? Iya, yang keluar negeri Bang. Yang keluar negeri. Ya, itu tadi memang kalau ingin mencari kerja ke luar negeri kan ada 5 tadi kan. Nah, kalau seandainya melalui private to private, perusahaan Indonesia ke perusahaan luar negeri maka kita untuk berkoordinasi untuk bertanya ke Disnaker kabupaten kota. Baik. Ternyata kurang puas nih itu kan. Karena minim informasi. Nah, boleh langsung ke kantor kami. Baik, Abang ditahan dulu Bang. Boleh. Sudah ada yang bergabung. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, ini dengan Oma Ana ya? Iya, Mbak Lydia. Baik. Apa kabar Oma Ana? Sehat ya? Sehat. Silakan. Baik, Oma Ana, pertanyaannya dengan narasumber kita. Terima kasih, ada yang mau ditanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Ibu, narasumber. Iya, pertanyaannya ya. Kenapa ya begitu susah banget diberantas ya calo-calo yang perdagangan orang ini gitu. Kayaknya udah dari dulu gitu. Betul. Sampai sekarang kok masih ada gitu ya. Kok susah banget diberantas. Nah, terus yang kedua, pada saat seseorang itu mau berangkat TKI, apa mereka itu tidak mengurus surat menyurat dari Kades atau RT gitu? Pasti kan ada kali ya. Iya. Seperti apa domisili apa ya? Surat izin ya. Iya. Jadi kenapa umpamanya ya Kades atau RT itu tidak bertanya ini keperluannya untuk apa? Gitu. Saya rasa kalau umpamanya tahu RT itu bahwa seseorang yang mengurus surat menyurat tadi itu untuk mau berangkat TKI itu digunakan surat menyurat tadi itu untuk berangkat TKI. Ya, diberikan aturan edukasi gitu ya biar jangan terjadi lagi perdagangan manusia gitu maksud saya. Iya, betul. Gitu Pak. Iya. Apa nggak tahu Pak RT gitu apa Kades ya?
Baik Bu, Pasti ada terima kan kasih. Pak ya surat menyurat yang diurus dari RT atau Pasti, Kades ya Pak ya? pasti, pasti. Pasti. Baik. Minta tolong Pak penjelasannya dulu. Jadi Baik, saya terima ini kasih ya. Oma Ya, Ana. terima kasih Bapak Bu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Bang, ini Baik, Oma Ana di iya. Prabu Mulih ya. Waduh, jauh Iya, juga ya. jauh. Silakan. Iya. Saya menjawab di pertanyaan kedua Iya. terkait dengan surat menyurat kemudian keterlibatan aparat desa atau RT. Nah, jadi kalau memang pekerja migran ini akan berangkat ke luar negeri secara resmi, Secara resmi ya. tentu si pekerja migran ini memerlukan surat izin keluarga, entah dari orang tua, suami, istri dan sebagainya. Nah, izin tersebut harus ditandatangani oleh aparat desa. Aparat desa. Oke. Ya, nah itu tindakan awalnya. Nah, kemudian ada juga solusinya untuk meyakinkan bahwa betul si pekerja migran itu betul-betul berangkat ke luar negeri. Biasanya pihak aparat desa kita itu memanggil, Bu. Jadi kalau memang mereka akan bekerja ke luar negeri, ayo sini. Mana orang tuanya? Kemudian mana penanggung jawab Anda? Nah itu baik PT dan sebagainya. Nah itu dari situlah pihak RT ataupun lurah bisa melihat kepastian dari resmi atau tidaknya. Pasti RT nanya mana surat menyurat dari Pemda, dari BP3MI, dari Kemlu dan sebagainya. Itu. Nah kalau memang dirasakan itu resmi ya pasti PT-nya akan tanda tangan surat izin tersebut. Itu salah satu contohnya. Terus ini tadi yang pertama tadi kata kenapa susah banget nih diberantas para calo ini? Iya gitu, itu tadi kita nih terus terangnya kalah selangkah itu Bu. Dan ya karena dia Kurang tuh gesit memang ya Pak, kalah gesit Pak. memang prionasi dia di situ kan. Prionasinya di iya, situ. betul. Ya tapi tetap kita melaksanakan upaya-upaya tersebut. Salah satu contoh aja kami mungkin dari Dinas PPA juga punya Instagram ya. Nah dengan Instagram itu kami juga menyampaikan informasi kepada aparat-aparat atau masyarakat yang membutuhkan informasi. terkait Dan kami juga punya mobile service. Jadi mobil itu kadang-kadang kami ajak pergi ke kampung-kampung untuk menyampaikan informasi-informasi tentang lowongan kerja ke luar negeri secara resmi. Secara resmi ya. Iya. Jadi bisa tahu yang mana legal, Iya, yang mana ilegal betul. gitu ya. Oke, mungkin Mbak Yeni mau menambahkan ini menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi mungkin Mbak Yeni. Kalau kita bicara kenapa susah diberantas selama masih ada yang menerima tawaran. Masih Jadi artinya akan kembali ada ke diri kita juga iya, ya. Iya Mbak Lydia. Terima kasih Oma Ana, yang Oma Ana sampaikan ini kalau saya melihatnya salah satu bentuk bahwa Oma Ana peduli. Iya. Oma Ana sudah gusar lah dengan keadaan kenapa nih calonnya ada terus gitu Ada kan terus, ya. ya. Iya, jadi kami sih secara pribadi mengucapkan terima kasih. Nah itu tadi pasar ini akan selalu ada jika ada penjual dan pembeli. Oh, oke, pasar ya. Iya, pasar akan tetap selalu ada. Gitu kan ya Pak ya, Demand hukumnya supply ya Pak ya. Demand Iya. supply ya. Iya, akan selalu tetap ada. Nah, jadi itu tadi mengedukasi masyarakat bahwa jika memang ingin menjadi pekerja di luar negeri, carilah jalur yang resmi. Itu tadi aparat juga harus benar-benar mempertanyakan kalau misalnya meminta kelengkapan dokumen ya Pak ya, itu Surat harus menyurat tadi ya? benar-benar ditanyakan, harus ada izin orang tua dan orang tua memang mengetahui anak ini benar-benar akan berangkat gitu. Jadi memang semua elemen lah harus terlibat iya. gitu Mbak Lydia. Jadi tidak bisa kita menutup mata, kemudian tidak bisa langsung menyalahkan pemerintah iya, saja begitu kita ya. nggak peduli tapi kita menyalahkan Kan gitu. karena kebanyakan seperti itu kan. Iya. Nah, kebanyakan tuh kan seperti itu kan. Jadi sudah menutup mata, tetapi ketika itu terjadi mengkritisi begitu ya. Itulah yang terjadi mungkin Itulah, ya. tapi itu tadi mengedukasi masyarakatnya itu yang penting. Nah, ini kalau misalnya ke Bang Salabi sendiri untuk bisa kita mengidentifikasi, untuk bisa kita mengetahui bahwa keluarga kita ini begitu kan, misalnya ada salah seorang nih ya Mbak ini ya, kalau keluarga kita mau kerja ke luar negeri begitu ya, untuk mengidentifikasi bahwa dia nih termasuk yang legal atau ilegal, itu bagaimana nih Bang kira-kira? Jadi pemerintah sekarang ada khususnya di kami Kemnaker atau BP2MI, setiap pekerja migran yang resmi akan bekerja ke luar negeri, mereka akan pasti awalnya itu mendatangi Disnaker kabupaten kota. Disnaker terlebih dahulu. Oke. Kemudian
oleh pihak Disnaker ini akan didata melalui sistem ya, namanya EPMI namanya. EPMI, Nah, oke. Nah, melalui sistem itulah nanti didata oleh operator terkait dengan keberangkatan dia. Kemudian setelah selesai operator mengidentifikasi kemudian mengisi data-data, selanjutnya si calon pekerja migran ini akan fingerprint di Disnaker itu. Disnaker, oke. Nah, ketika dia memfinjer itu, maka dia secara resmi menjadi calon pekerja migran Indonesia. Nah, tahap awal inilah sudah dimulai, Bu. Sudah dimulai. Jadi kalau pekerja migran tanpa fingerprint di Disnaker masuk dalam kategori ilegal. Itu saja. Jadi artinya melalui fingerprint itulah kita bisa mengetahui dia legal ataupun tidak legal gitu ya. Langkah awalnya Langkah awalnya Betul. ya. Misalnya dia mau udah fingerprint nih, ternyata mau pindah ke perusahaan lain, PT lain, dia tidak akan bisa lagi karena dia sudah terkunci dengan PT yang satu. Oh, oke. Jadi artinya dia nggak bisa pindah-pindah lagi, Bang? Nggak bisa. Oke. Nggak Jadi bisa. sampai dia masa ininya habis Iya, gitu. kecuali ada kesepakatan antara perusahaan A dengan perusahaan B, ini untuk saling ya sudah kerjasama ya. ambil sajalah ini PM ini biar Anda yang ngirim, tapi tetap ada surat pernyataan dari direktur utama bukan dari kepala cabang. Gitu. Nah ini pernah nggak ketemu kasus nih Bang, seperti yang Abang katakan tadi ini dari fingerprint begitu ya, kemudian ini cuma berlakunya untuk satu perusahaan ini saja sampai dengan batas waktu tertentu begitu ya, namanya kerja begitu ya, ada batas waktu tertentu. Nah tiba-tiba dia akhirnya kerja di tempat lain nih Bang, kerja di perusahaan lain seperti yang kata Abang tadi. Ini pernah nggak dapat kasus yang akhirnya terdeteksi? Gitu? Ini kan agak sulit nih mendeteksinya Bang kalau dia udah pindah ke tempat lain kan, taunya kan di perusahaan yang satu gitu kan. Jadi ada seperti itu, kasus itu tetap ada. Jadi mereka di database kami bekerja di perusahaan A, kemudian di perjanjian kerjanya pun di perusahaan A, ternyata diiming-imingin oleh teman-teman dia. Ini kadang-kadang iming-iming teman Bu, jadi terutama di pabrik gitu ya. Jadi mereka makan siang bareng dengan perusahaan ini kan biasanya berdekatan nih, makan di satu titik nih di kantin gitu, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nanya di perusahaan kamu kalau makan kerja berdiri apa duduk gitu kan. Duduk. Enak ya gitu. Terus ditanya lagi pakai AC enggak? Pakai. Aduh, kami enggak pakai AC gitu kan. Akhirnya galau dia, Bu. Nah, galau jadi harus pindah ke perusahaan sebelah. Tapi dengan catatan dengan dia berangkat ke perusahaan sebelah, itu dia sudah masuk dalam kategori ilegal. Kenapa? Karena data awal dia di perusahaan A. Yang kita khawatirkan kalau dia ini terjadi suatu hal meninggal meninggal dunia, maka si pekerja migran ini tidak akan mendapatkan santunan asuransi. Itu sedihnya. Karena pindah, karena di dalam database kita perusahaan A. Itu. Jadi dia tidak akan mendapatkan santunan kematian itu. Ya lumayan besar, 85 juta. Itu kan. Nah bagi TKI-nya itu sendiri yang bekerja nih ya Mbak dan juga Bang ya, ini kan dia otomatis setelah dia dari fingerprint gitu itu, dan ada juga tentunya surat perjanjiannya bahwa dia kerjanya di mana. Kemudian dia pindah seperti itu, apakah itu mereka tidak mendapatkan edukasi ataupun informasi terlebih dahulu atau seperti apa? Akhirnya mereka berani begitu Bang? Sebetulnya Bu sudah dikasih. Iya, sebetulnya sudah dikasih. Jadi saat dia akan berangkat ke luar negeri, ini kami ada namanya kegiatan OPP, orientasi pra pemberangkatan. Nah di orientasi pra pemberangkatan itulah kita berikan edukasi, kemudian hak-hak mereka, kemudian kebiasaan-kebiasaan negara penempatan gitu kan, itu kita sampaikan. Jadi sampaikan semua. Iya. Berarti dia yang Badung ya Bang ya? Ya itu tadi tergiur tadi ya, iming-iming ya. Jadi memang ya namanya manusia hidup kan Bu ya. Iya, mau cari yang terbaik ya. Iya, cari yang terbaik, ternyata tidak baik. memikirkan resikonya. Jadi itu yang harus ya tentunya. Padahal yang sudah dilakukan oleh tentunya baik PPPA sendiri dan juga tentunya BP3MI itu kan sudah maksimal begitu ya Bang ya. Tetapi ternyata karena iming-iming kembali ya, harusnya itu mungkin karena sifat naluri manusia kali ya. Berharapnya untuk yang bisa lebih begitu ya. Tanpa memikirkan bahwa ternyata ini ilegal kalau saat ini dilakukan. Ada resikonya. Karena gini, kalau dia sudah pindah ke negara pindah ke perusahaan lain, ini kan paspornya kan tidak dipegang sama si
PMI-nya. PMI, ya. Dipegang oleh majikan, Oleh majikan, dikumpulkan di situ kan. Iya. Nah, kalau dia sudah pindah, ya nggak bisa mau pulang pun nggak bisa, gitu kan. Itu yang harus Paspor, dipikirkan iya, ya. Dia nggak mikir situ. Oke, baik Abang dan juga tentunya Mbak ya, sudah ini Mbak ini kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Tak terasa nih waktunya ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, ini kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan dan harapan? Mungkin ke Mbak ini dulu. Oke. Pastinya jangan mudah tertarik dan teriming-imingi ya Pak ya dengan apapun yang disampaikan para calo para calo. Banyak-banyak mencari informasi. Karena kalau sekarang bicara informasi di semua lini itu sudah ada Pak, media sosial, terus dari baik instansi terkait seperti Disnaker itu juga pasti sudah ada, dan selalu menambah ilmu, menambah skill. Kalau memang kita ingin berniat bekerja ke luar negeri, minimal kita harus memiliki skill khusus supaya kita memiliki harga yang khusus, maksudnya gaji khusus yang Sesuai. orang tidak bisa tidak memberikan gaji sembarangan untuk kita karena kita ada skill. Gitu. Oke, baik. Itu tadi Mbak Heni, silakan mungkin ke Bang Salabi. Iya, kami berharap kepada calon pekerja migran yang memang dengan kondisi tertentu dan ingin bekerja ke luar negeri, ya kita harapkan bekerjalah secara resmi, itu karena dengan resmi itulah perlindungan mereka terjamin oleh pemerintah, gitu dan sebagainya. Baik, Itu saja. baik, terima kasih untuknya Mbak Heni dan juga Bang Salabi yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Ini dialog yang luar biasa tentunya tentang peran Dinas PPPA Sumatera Selatan dan BP3MI Sumatera Selatan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya dialog kita ini ya memberikan banyak sekali literasi, informasi bagi para pendengar agar tentunya jangan tutup mata, jangan tutup telinga, jangan pura-pura tidak tahu ketika mendengar dan melihat apa yang ada di sekeliling kita. Mari sama-sama kita bergandengan tangan tentunya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini sendiri dan tentunya melaporkan begitu ya Bang ya dan Mbak Yani ya. Dan tentunya pendengar, tak terasa akhirnya waktu juga ya Mbak Yani berada di penghujung kebersamaan di acara dialog Palembang sore ini. Akhirnya saya Lydia dan juga tentunya seluruh kerabat kerja, begitu juga dengan kedua narasumber kita yaitu Mbak Heni Yulianti SIPMM, PLT Kepala Dinas PPPA Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Sumatera Selatan, dan Bang Ahmad Salabi SHMM Kepala BP3MI Sumatera Selatan. Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh, namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.